Itu kalau kita beli, boleh kita apain aja ya? Harus kita gaji nggak? Ya nggak perlu mas. Kalau udah dibeli dengan harga yang tertera, mereka ini udah jadi hak mas. Terserah mau diapain aja. Tapi kalau mereka mati, kita punya garansi kok. Dalam waktu 1 bulan. Cuma ada 3 ya mas. Sebenarnya banyak. Tapi kalau kalian mau lihat budak lainnya, nanti kita bakal ada acara minggu depan. Ada banyak produk budak di sana. Kalian bisa pilih apapun di sana. Jangan lupa mampir ya. Sialan, enak banget dia ngomong. Dia nggak tahu kalau itu udah nggak bener. Gua udah nggak tahan ini. Bentar Pak. Itu kok kayak ada suara-suara itu di depan. Ya udah, Papa cek dulu ya. Ada perlu Hah? Ya, jadi begitulah keadaan kota Lembak Suri ini. Saya harap kamu hati-hati di sini. Kalau emang tujuan kamu baik dan gak ada maksud apa-apa, baguslah kalau kayak gitu. Saya senang mendengarnya. Kalau saya numpang tinggal di sini sebentar gimana kek? Mau ngapain kamu? Baru aja saya positive thinking sama kamu ya. Udah kayak gini kelakuan kamu. Saya pengen bantu-bantu si Kribo kek. Kasihan saya sama dia. Sekalian, saya juga pengen tahu lebih dalam sama kota Lembak Suri ini. Terus, abangnya si Kribo di mana kek? Dia ada kerjaan apa gimana? Itu, abangnya si Kribo itu sebenarnya anak saya. Ya, itu tuh omnya si Panjul. Panjul itu cuma 2 bersaudara. Mbaknya di dalam sama dia. Sedangkan abangnya itu anak terakhir saya. Oh, gitu. Ngapain dia kek? Dia nggak pernah balik. Dia punya tujuan baik di sana. Tapi itu sangat membahayakan nyawa dia. Sebenarnya saya nggak ikhlas. Tapi ya udahlah. Dia udah berjanji sama Panjul bakal bantuin dia untuk nyari orang tuanya. Dan dia juga berniat untuk membuat lebih baik kota ini. Hah? Dengan cara apa? Menjadi pemberontak. Dan mereka sudah punya markas dengan banyak anggota. Ya, rata-rata orang dari kota pedalaman Lembak Suri juga ikut bergabung. Sebenarnya masalah di sini bukan cuma itu doang. Mbaknya Panjul sampai sekarang disembunyiin di rumah, bukan tanpa alasan. Karena kalau orang tahu ada anak gadis di sini, bisa diambil paksa sama mereka. Makanya saya takut banget kalau itu terjadi sama mbaknya Panjul. Nah, abangnya ini, dia berniat untuk melindungi itu semua. Oh gitu. Parah banget di sini. Oke, saya paham kek. Saya izin tinggal di sini kek. Ya nggak bisa lah, kocak. Mau tidur di mana kamu? Kalau gitu, saya gabung ke markasnya Abang Panjul aja kek. Udah gila kamu ini, idiot kamu ya. Itu kakek kok betah banget ya. Biasanya dia nggak pernah loh sampai selama itu ngobrol sama orang asing. Terus dia juga kan anti banget sama orang asing. Tapi ini kok dia malah nyaman dari tadi ya. Apa kakek kena hipnotis sama orang itu? Aduh, gimana dong? Panjul juga lagi nggak ada di sini. Kalau dia sampai berbuat macam-macam, gimana ya? Ini papa kok lama banget. Siapa sih di depan? Penasaran gua. Kesana aja lah. Gak ada siapa-siapa. Terus papa kemana ini? Pah? Kemana coba si papa? Pah? 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 Kenapa pah? Ada apa sebenarnya pah? Siapa mereka ini? Mau apa kalian? Apa yang udah kalian lakuin Sialan, jangan-jangan mereka ini dari organisasi peti mati itu. Berarti bener yang dibilang papa. Tapi gua nggak takut.
gua bilang, temen gua, bukan, saudara gua. Ya, kalau saudara gua yang bernama Epin itu ngelihat ini, lu pasti udah habis sama dia. Tapi, Lo temen dia, ya, gua temennya. lo udah tahu kan, dia punya mata hitam. Itu artinya, lo semua yang jadi teman dia harus jadi yang terkuat. Mau gimana pun, lo harus berusaha untuk jadi yang terkuat. Paham? Hah? Kenapa emangnya? Dengar, mata hitam ditakdirkan sebagai pemberontak. Dan suatu saat, dia sangat dibutuhkan. Tapi, semakin dia sering menggunakan mata itu, kekuatan mata itu akan terus meningkat. Karena itu adalah sebuah kutukan. Gua nggak yakin kalau dia bisa mengontrol mata itu. Karena tubuh dia itu tidak kuat untuk mengendalikan mata itu. Tapi kalau dia bisa mengendalikan mata itu, ya, dia akan menjadi orang yang terkuat. Tapi kalau dia gagal, dia akan mati. Hah? Jadi resikonya besar banget. Ya, itulah kenapa gua bilang, lu temennya harus jadi lebih kuat. Karena dari sini ke depan, kalian akan bertemu dengan orang-orang yang jauh lebih luar biasa daripada ini. Dan kalianlah yang harus menghadapi mereka. Jangan sampai temen lo itu pakai mata hitamnya lagi. Kasihan dia, tubuhnya pasti tersiksa. Hah? Iya juga ya. Sekarang gua paham. Berarti mulai dari sini ke depan, gua harus ambil alih semua masalah yang terjadi. Gua nggak mau lagi Epin kena imbasnya. Karena dia udah sering ngeluarin matanya itu. Dan ternyata itu membahayakan nyawa dia. Oke, siap. Gua bakal coba semampu gua. Ingat, kalau mata hitam sudah menguasai tubuh dia sepenuhnya, masalah baru akan jauh lebih berbahaya daripada ini. Enggak. Gua nggak boleh lagi berpaku pada Epin. Gua nggak mau dia kenapa-napa. Itulah alasan kenapa gua jadi ketua dari geng ini. Dan itulah alasan kenapa belakangan ini gua nggak pernah ngelibatin Epin. Karena gua udah tahu semua itu. Ya, kali ini biar gua yang ambil alih semua. Biarkan nama gua dikenal di seluruh dunia sampai mereka melupakan bahwa monster sebenarnya nggak sama sekali mereka kenali. Mau apa orang itu? Kenapa coba? Gila kali dia. Ada apa, Mas? Woi, Mas. Lu kenapa sih? Hah? Apa? Hah? Ini dua orang dongok mana sih? Dari tadi gua tungguin kenapa lu nggak Sherlock anjing. Lu berdua tuh ngerti nggak sih? Ini nih yang gua males banget sama dua orang dongok ini. Deket aja susah dijelasin. Nggak nyampe otaknya. Apalagi jauh-jauh kayak gini. Aduh. Ditambah gua nggak tahu lagi mereka ada di mana ya. Kalau gua tahu aja, gua yang nyamperin sumpah dah. Males banget gua. Bentar. Itu siapa dah? Tapi dari mukanya kok gue kayak kenal ya. Siapa ya? Sumpah gak asing banget boy.